Dan lebih sadisnya lagi aku mau ngasih tahu kalian ya, sampai detik ini pun perempuan itu dan ibunya dan adiknya masih ngirimin itu terus ke aku. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu kenapa aku bisa dibukain semua sama Allah, karena aku sempat tahajud 4 bulan dan dalam waktu 40 hari aku tuh gak berhenti kok. Terus kalian nanya, kok emang gak mens? Aku mensnya memang gak teratur. Jadi pada saat aku puasa 40 hari itu, pas di hari ke-40 hari lebih, itu ada cahaya putih yang jatuh di atas kepala aku, guys. Dari situlah tiba-tiba banyak orang yang punya kelebihan nyamperin aku, terus ngasih tahu kejadian ini kalau di badan aku tuh ada yang gak beres. Teman-teman, yang lagi rame saat ini adalah tentang kematian Stefy, di mana dia merupakan mantan dari istri Samuel Rizal dan meninggal secara mendadak, konon kabarnya seperti itu. Tapi dari pemberitaan yang saya baca, sebenarnya Stefy ini sudah sakit tapi tidak dipublis ya. Itu kan memang ranah pribadi, entah mau dipublis atau tidak, ya hak dari almarhumah Stefy. Kemudian Stefy ini beberapa tahun yang lalu juga pernah mengunggah bahwa dia sakit karena disandet seseorang saat itu. Kemudian dia juga menunjukkan hasil ronsennya, ternyata di dalam tubuhnya ada paku. Kalau memang demikian, ya memang disandet kala itu beberapa tahun yang lalu. Cuman di sini kalau bicara beberapa tahun yang lalu, tentunya Stefy ini pasti akan melakukan pengobatan agar sandetnya atau pakunya itu bisa keluar. Karena memang teman-teman, kalau sandetnya ini tidak diobati atau tidak diselesaikan dengan baik atau tidak diambil, tentunya hal ini juga bisa kerana medis. Kemudian ramilah netizen yang menuduh ini dan itu, dikait-kaitkan dengan pernyataan Stefy di beberapa tahun yang lalu yang menyatakan bahwa dia disandet oleh seseorang wanita. Nah, masalah ini tentunya lebih baik kita tidak asal menuduh ya, karena yang namanya sandet ini sulit dibuktikan siapa pelakunya. Ya, siapa pelakunya sangat sulit dibuktikan. Andai kata orang pintarnya paling enggak ya hanya memberikan ciri-cirinya orangnya seperti apa. Bisa saja benar, juga bisa saja salah ya, karena ada kaitannya dengan kemampuan seseorang. Karena pernyataan Stefy di beberapa tahun yang lalu, akhirnya netizen menduga-duga bahwa sakitnya Stefy ini ada kaitannya dengan santet. Seperti itu kah? Lebih baik kita doakan saja, jangan berhandai-handai atau jangan nuduh ini dan nuduh itu. Iya kalau tuduhannya benar, kalau salah kan kasihan yang dituduh ya. Makanya langkah baiknya kita doakan Stefy agar diberi tempat yang terbaik di sisi Tuhan, kemudian amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan keluarganya yang ditinggalkan diberi kekuatan. Sebenarnya ini yang dibutuhkan Stefy. Karena apa? Kalau kalian menuduh ini dan itu, iya kalau benar, kalau tidak bagaimana? Nambah dosa. Apakah Stefy ini meninggal karena efek dari sandet tersebut ataukah karena murni sakit medis? Karena kita tahu santet yang tidak diambil akan bisa menjadi sakit medis di dalam tubuh karena mengganggu peredaran darah tentunya ya kan. Apakah Stefy meninggal karena santet? Ada vigilance itu tidak aman. Kondisi yang tidak aman atau kondisi yang bisa berubah-ubah. Jadi, apa yang dirasakan Stefy terkait penyakitnya memang ada ada kaitannya dengan santet juga ada. Tapi tidak separah saat dia belum diobati. Karena yang saya lihat di sini, Stefy juga berusaha melakukan pengobatan supranatural agar bisa untuk mengambil sandetnya. Dan di sini imbas dari sandet itu juga ada kaitannya dengan penyakit yang dideritanya saat ini. Tapi penyakitnya ini bisa dikatakan imbasnya nggak sebegitu dalam, nggak sebegitu parah, karena Stefy ini juga sudah berusaha melakukan pengobatan kala itu. Jadi teman-teman, memang ada kaitannya, tapi kaitannya sangat tipis. Imbas dari sandet itu sangat tipis dalam kaitannya Stefy meninggal saat ini. Kemudian, apakah
sakit Steffi ini lebih kuat ke medis, ada komunikasi yang di atas. Komunikasi yang di atas ini melambangkan dari semuanya itu takdir dari apa yang harus dijalani Steffi terkait usianya. Jadi teman-teman sudah hentikan spekulasi terkait santet dan lain sebagainya, karena memang usia Steffi sampai di sini ya. Kemudian jadi yang namanya usia dia meninggal karena apa? Tentunya sudah merupakan jalan kehendak takdir Tuhan bahwa usia Steffi sampai di sini. Ya. Memang apa yang dirasakan sakitnya saat ini ada imbas sedikit dari santet yang diderita di tahun lalu. Karena seperti ini teman-teman, kalau kalian sakit, misalnya kalian sakit paru-paru ya, mungkin kalian bisa disembuhkan, maksudnya kalian bisa disembuhkan, bisa sembuh paru-parunya, tapi tidak bisa memulihkan apa yang udah sakit. Jadi kayak ada bekasnya begitu. Ibaratnya kalau kena luka pisau bisa sembuh tapi bekasnya masih ada dan itu sangat bisa mengganggu di kemudian hari. Nah, seperti yang diderita Steffi ini. Apakah kena santet, imbas santet saat itu lebih karena ke medis kalau di sini. Imbasnya ada tapi imbasnya sangat kecil dari santet tersebut. Lebih ke karena medis yang dideritanya saat ini. Kenapa ya? Memang karena sudah bagian dari nasib yang harus dijalani Steffi. Usianya diambil saat masih muda. Ini ya. Kemudian ada juga yang DM yang bertanya, kenapa dia menyantet Steffi ini? Ada DM yang masuk seperti itu ya. Makanya di sini ingin saya dalami, mengapa sih kala itu orang kok hatinya sirik ya, ingin melakukan sesuatu kepada Steffi. Karena apakah? Saya buka di sini ya. Apa yang menjadikan dasar orang tersebut melakukan tindakan yang seperti itu pada Steffi di beberapa tahun yang lalu? Sebenarnya apa ya? Ya udahlah, saya buka aja ya di sini. Apa yang membuat Steffi disantet kala itu? Apa yang membuatnya disantet kala itu? Karena di sini ada simbol adanya sebuah pertengkaran. Di sini ada seorang wanita mendayung perahu ya, dengan membawa pedang 6, lambang dari adanya sebuah pertengkaran atau sebuah peperangan yang pada akhirnya dia bisa melewati itu atau dia sudah melalui itu dan ingin menjauh dari medan perang itu. Jadi saat itu memang ada pertengkaran Steffi ini dengan seseorang. Ya. Pertengkaran karena apakah? Ada kaitannya dengan ada halaman tongkat teman-teman. Ini kaitannya dengan sebuah aktivitas. Jadi sebuah kegiatan. Kegiatan ranah apakah? Ada simbol dari kegigihan dan pemikiran. Oh, saya ambil satu lagi. Lebih karena sepertinya dalam hal bisnis ini yang menjadikan dia ada iri dengki kepada Steffi. Ya, Steffi. Ada kaitannya dengan pekerjaan atau bisnis yang sudah dijalani oleh Steffi dan mungkin adanya sebuah persaingan yang pada akhirnya orang tersebut sakit hati kepada Steffi. Kalau dilihat dari sini seperti itu. Ya, adanya masalah-masalah terkait iri dengki yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya kurang mengetahui atau kurang mengikuti IG-nya Steffi ya teman-teman. Jadi nggak tahu Steffi kala itu dia bekerja dalam hal apakah yang membuat seseorang ini menjadi iri dengki. Karena di sini ada simbol halaman tongkat, juga ada simbol seorang prajurit membawa tongkat. Ini lambang-lambang bahwa adanya sebuah aktivitas kegigihan Steffi dalam menjalankan hidupnya. Hidupnya ini bisa karirnya atau bisa apalah itu yang membuat seseorang itu pada akhirnya ada rasa kecemburuan sosial terhadap Steffi. Ini lebih karena masalah persaingan
dalam aktivitas kehidupan, ya bisa bisnis. Karena kalau dalam hal percintaan di sini nggak ada, lebih karena tongkat-tongkat simbolnya sama pedang-pedang. Pedang itu simbol dari pemikiran, simbol dari pertengkaran, simbol dari konfrontasi, juga simbol dari niatan. Nah, disinilah ada hal-hal yang ada kaitannya dengan pemikiran, dengan perperangan, dan juga dengan kegiatan Steffi yang begitu gigih, yang mungkin Steffi kegiatannya atau bisnisnya lebih menonjol daripada dia, sehingga sampai melakukan seperti itu. Ini kalau dilihat seperti itu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya, kan Steffi sudah meninggal, kita doakan saja yang terbaik, juga jangan menuduh ini itu, karena kalau yang dituduh iya benar, kalau enggak ya kasihan toh, karena ada keluarga besarnya, juga ada masa depannya, ada keluarga dan lain sebagainya yang akan kena imbasnya juga atas tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan secara nalar ya. Memang sih santet itu susah dibuktikan secara nalar dan susah dibuktikan siapa pelakunya, sekalipun seorang pinter ini sudah menunjukkan kriteria-kriteria atau ciri-cirinya orang seperti ini. Tapi alangkah baiknya jangan suudon, jangan menfitnah, jangan menuduh ya. Biarlah karma yang berjalan atas hidup orang yang sudah sirik itu. Lebih baik seperti itu. Nanti kamu kalau nuduh ini itu nambah-nambahi dosa. Ya, Steffi sudah meninggal, semuanya ini pasrahkan kepada Tuhan. Apapun yang sudah dilakukan oleh seseorang yang sudah berniat jahat pasti akan mendapatkan karmanya di kemudian hari. Itu saja yang harus kita sadari ya teman-teman untuk Steffi